Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di belakang libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari pulang silaturahmi lebaran, 4 orang ditabrak kereta api di Beci, hingga Menteri BUMN Erick Thohir datang ke Pasuruan. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Malang menimpa seorang warga Kecamatan Rembang, niat hati ingin keliling ke rumah-rumah saudara untuk bersilaturahmi di hari Lebaran. Namun apa yang dialami Huswatun Hasanah, 41 tahun, berubah menjadi petaka. Warga desa Oro-Oro Ombowetan, Kecamatan Rembang tersebut meregang nyawa usai disasak kereta api Sri Tanjung jurusan Surabaya ke Tapang, Banyuwangi. Huswatun saat itu tidak sendirian disasak kereta, karena ada dua anaknya, M. Asadullah 19 tahun dan Putri Humairah 11 tahun yang juga ikut terlibat laka, serta satu anak dari saudaranya, Sinta 11 tahun asal Kenep, Kecamatan Beci yang juga menjadi korban. Namun ketiganya masih bisa selamat dari kejadian tersebut, meski harus menjalani perawatan lantaran mengalami luka. Peristiwa memilukan itu menimpa korban Senin 2 Mei sekitar pukul 2:40 sore. Ketika itu, korban yang habis keliling untuk silaturahmi berencana mengantarkan keponakannya, Sinta, untuk pulang. Mereka mengendarai motor Honda Scoopy Nopol N4917 VS. Sinta berada di jok paling depan, sementara M. Asadullah memegang kemudi motor, sedangkan adiknya Putri Humairah dan korban berada di belakang. Mereka melaju dari arah timur hingga sampai di perlintasan Pogar, Kecamatan Bangil. Asadullah membelokkan setirnya ke kiri. Ia pun melintasi rel KA tanpa palang pintu di Pogar. Rupanya, ia tak menyadari adanya kereta dari arah Surabaya, meski berulang kali suling lokomotif dibunyikan. Belum sepenuhnya melintas, kereta Sri Tanjung nomor lokomotif CC2019202 yang dimasinisi oleh Hendra Dwi langsung menyambar motor tersebut. Sambaran itu sempat membuat motor terpental. Asadullah mengalami luka lecet pada punggung dan kaki kiri, sementara Putri Humairah menderita benjol pada dahi dan memar pada mata kiri. Keduanya pun dilarikan ke RSUD Mangil untuk mendapatkan perawatan. Nasib baik dialami Sinta, ia tak mengalami cedera. Namun tidak demikian dengan Huswatun Hasanah, ia mengalami luka berat pada kepalanya. Kepala samping kiri korban robek dan memar. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit Bangil, tapi nyawanya tak tertolong. Kanit Laka Satlantas Polres Pasuruan, Ibda Hunayfi menduga insiden itu dipicu lantaran pengendara motor kurang memperhatikan saat hendak melintasi rel kereta api, sehingga kecelakaan itu pun tak terhindarkan. Warga desa Kedaung Kulon, Kecamatan Grati dibuat heboh menyusul aksi dua pemuda yang ditengarai hendak melakukan pencurian. Kedua pemuda yang disebut-sebut berasal dari Rebalas, Kecamatan Grati, itu babak belur dikebuki massa. Usai aksi mereka kepergok warga. Insiden yang berlangsung Minggu malam, 1 Mei, sekitar pukul 10 malam itu pun viral di media sosial. Dalam video tersebut, dua pemuda itu tampak dikepung warga. Beberapa warga juga sempat memukulinya. Untung aksi tersebut masih bisa diredam, keduanya berhasil diamankan ke Mapolsek Grati. Kapolsek Grati, AKP Wilam mengungkapkan kedua pemuda itu sempat diamankan untuk menghindari amukan massa. Mereka menjadi sasaran massa setelah tampak mencurigakan karena memegangi pagar salah satu rumah warga setempat. Dari situlah warga pun mendatangi, saat ditanya keduanya gelambiar, sehingga menambah kecurigaan warga. Mereka pun diteriaki maling. Teriakan itu membuat warga setempat berkerumun dan langsung memukuli keduanya. Keduanya sempat diperiksa. Dari pemeriksaan tersebut tidak ada temuan adanya yang mengarah kepada aksi pencurian ataupun percobaan pencurian. Keduanya mabuk sehingga salah alamat. Pada akhirnya, pihak kepolisian mengundang pihak kepala desa dan pihak keluarga untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Kabar duka datang dari Kabupaten Pasuruan. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, Anang Saiful Wijaya, meninggal dunia. Almarhum tutup usia di Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang. Bupati Pasuruan, Haji Muhammad Irsyad Yusuf, Rabu 4 Mei, menyampaikan kabar duka wafatnya Bapak Haji Anang Saiful Wijaya, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, pada pukul 2:30 pagi di Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang. Bupati yang akrab disapa Gus Irsyad itu menyampaikan duka cita mendalam dan berdoa almarhum mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah. Anang Saiful Wijaya dilantik sebagai Sekda pada Juli 2020. Sebelumnya, ia pernah menjabat Camat Tosari, Camat Purwosari, Kasatpol PP, hingga Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan. Almarhum merupakan pejabat kabupaten yang komunikatif dan menjunjung tinggi keterbukaan informasi publik. Terlebih saat ia didapuk sebagai juru bicara dan Sekretaris Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
Setiap hari, ia memberikan statement kepada awak media terkait perkembangan kebijakan terkini maupun meluruskan disinformasi yang berkembang. Kunjungi Kota Pasuruan, Menteri BUMN Erick Thohir melakukan sejumlah aktivitas. Erick Thohir tiba di Kota Pasuruan sekitar pukul 3 sore, Kamis 5 Mei. Kedatangan Pak Menteri kali ini sekaligus akan membuka operasi pasar murah minyak goreng dan gula di depan Gedung Harmoni Taman Kota. Tiba di Pasuruan, Erick langsung sowan ke kediaman Kiai Haji Idris Hamid di pesantren Bait Al-Hikmah, Wali Kota Pasuruan Gus Ipul, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf atau Gus Irsyad, Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, dan Wakil Bupati Mujib Imron turut menyambut kedatangan Erick di kediaman Kiai Haji Idris. Selain silaturahmi lebaran, Erick juga sempat diskusi ringan dengan Kiai Haji Idris, Gus Ipul, serta Gus Irsyad. Beragam materi didiskusikan terutama terkait dunia pesantren dan perekonomian bangsa. Seusai sowan, Kiai Haji Idris, Erick lantas menuju ke Pondopo Kota Pasuruan untuk mengikuti pengajian rutin yang diikuti sejumlah ulama dan kiai dari Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya, Erick lantas ziarah ke makam Kiai Haji Abdul Hamid sekaligus mengikuti salat maghrib berjamaah di Masjid Jami Al-Anwar Kota Pasuruan. Erick ditemani Gus Ipul, kemudian sowan ke Habib Taufik Abdul Qadir Assegaf di kediamannya yang berada di belakang Masjid Al-Anwar. Dari Habib Taufik, Erick lantas silaturahmi ke pendopo Kabupaten Pasuruan, kemudian melanjutkan acara ke Gedung Harmoni yang berada di Jalan Pahlawan, Kota Pasuruan. Di lokasi Gedung Harmoni, Erick sempat menyapa sejumlah stand UMKM dan stand operasi pasar minyak goreng dan gula. Untuk selanjutnya, mengikuti silaturahmi dan harmoni untuk penguatan destinasi wisata. Salah satu yang saat ini telah dikerjakan Pemkot Pasuruan adalah memperbaiki dan menata Gedung Harmoni yang kini tampak lebih indah dan cantik. Gus Ipul meminta izin pada Pak Menteri untuk menata aset gedung-gedung P3GI milik BUMN agar gedung P3GI akan jadi satu rangkaian wisata sejarah dengan Gedung Harmoni. Gus Ipul juga menceritakan potensi wisata religi makam Kiai Haji Abdul Hamid yang tiap hari dikunjungi lebih dari 1.500 orang. Kota Pasuruan juga akan memperbanyak event dan aneka festival, baik itu pagelaran musik, sholawatan, serta aneka pertunjukan seni sehingga akan mengundang banyak wisatawan ke Kota Pasuruan. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa Kota Pasuruan dulunya memang dikenal sebagai kota sejarah. Kunjungan wisatawan asing di Indonesia tidak lebih dari 30%, karenanya penguatan potensi wisata lokal harus dilakukan. Melalui Kementerian BUMN, Erick akan mendorong peningkatan potensi wisata di daerah termasuk juga wisata religi, wisata alam, wisata sejarah, wisata bahari maupun potensi wisata lainnya. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Raci, Kecamatan Mangil, Kabupaten Pasuruan. Seorang pejalan kaki tewas dalam peristiwa ini. Kecelakaan tersebut terjadi pada Jumat 6 Mei. Kanit Laka Polres Pasuruan, Ibda Hunayfi membeberkan kecelakaan melibatkan sebuah mobil, 2 sepeda motor, dan seorang pejalan kaki. Dijelaskan Hunayfi, peristiwa bermula saat sebuah sepeda motor Yamaha X-Ride bernopol M2924GP yang dikendarai Hatimul Hasan 60 tahun warga Kabupaten Bangkalan melaju dari arah Surabaya ke arah Probolinggo. Sesampainya di lokasi, Hasan yang berboncengan dengan Sulifa 31 tahun dan Silviana Budiana 4 tahun rupanya sempat berhenti di bahu jalan. Saat bergerak ke kanan dari berhenti di bahu jalan ke jalur lalu lintas kurang mengamati situasi arus lalu lintas di sekitarnya. Saat itulah, dari arah yang sama melaju mobil Isuzu Panther yang bernopol S1254RY yang dikemudikan oleh Syamsuddin 49 tahun warga Kabupaten Mojokerto. Dua kendaraan itu pun bertabrakan. Usai menabrak Yamaha X-Ride, Isuzu Panther munting ke kiri, lalu menabrak sepeda motor Suzuki Spin bernopol P2364CY dan seorang pejalan kaki bernama Paniah 66 tahun warga Kecamatan Mangil. Pengemudi Yamaha X-Ride beserta penumpangnya mengalami luka ringan. Sopir Isuzu Panther juga mengalami luka ringan, sementara pejalan kaki tewas di lokasi. Semua korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mangil.